Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal bahas sebuah TWS dari Soundtek yang jujur aja sih awalnya sebenarnya gua nggak terlalu tertarik untuk bikin video ya. Orang Soundteknya kontak gua dan gua bilang kayak, mungkin nggak dulu deh. Tapi pas gua lihat harganya yang cuma di 185.000, gua kayak, wow, affordable banget ya. Jadinya boleh deh gua cek dulu. Soundteknya sendiri bilang fokusnya mereka itu ingin membuat produk budget berkualitas dan visi misi mereka itu untuk menjadi brand audio sejuta umat di Indonesia. Mantap, gue sendiri juga udah cobain produk mereka yang dua mikrofon itu dan gue sebenarnya suka-suka aja. Jadinya gue pikir kayak ya udah deh boleh gue cek dulu dan sekalian gue tanya kalian di IG story gue tanya kalian mau nggak ini full review atau enggak, dan kebanyakan dari kalian sih bilang kalian mau, jadi inilah videonya. Jadi namanya itu Soundtek S16. Bayangin aja ini kita dapat casing yang ada baterainya di dalam. Terus kita dapat earphone-nya pastinya yang bisa mengeluarkan suara, dan juga ada baterai di masing-masingnya. Ada fitur Bluetooth 5.1, bisa IPX water resistance juga, dan ada mikrofon juga, dan semuanya itu tuh di 185.000. Untuk bisa ada perbandingan, gua kalau mau pesen Grab Car dari rumah gua di Jakarta Utara situ ke Ais BSD, karena kemarin gua ke Gias itu kan, itu harganya 199.000. Jadi ya, ini 185.000. 185.000 bisa dapat kayak gini, gue masih nggak bisa mikir sih. Oke, di boxnya itu sederhana aja. Kita dapat TWS-nya sendiri, kabel USB-C yang pendek gitu untuk cas, kertas garansi, kertas petunjuk penggunaan, dan juga ekstra irit tip. Casingnya sederhana banget, pakai bahan plastik yang bisa dibilang cukup di bawah rata-rata sih, lumayan kerasa murahan. Tapi ya balik lagi, ini cuma 185.000. Buat gue sih yang penting kecil, gampang dibawa kemana-mana, dan juga bisa simpen earphone-nya itu dengan aman. Casnya itu pakai USB-C yang bakal otomatis berhenti cas kalau udah penuh. Lucunya itu lokasinya di bagian belakang sini, kan biasanya itu di bagian bawah. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak gitu mengganggu. Baterai di dalamnya itu sebesar 380 mAh. Sayangnya kita nggak bisa lihat sih ini berapa persen lagi atau gimana gitu, karena nggak ada indikasinya sama sekali. Di sini cuma ada satu LED aja yang nyala kalau lagi charging. Untuk earphone-nya ini masing-masing baterainya 50 mAh dan ini bisa sampai 4-5 jam gitulah. Dan standby-nya itu sampai 70 jam. Earphone-nya juga udah IPX5 water resistance, jadi ya udah aman lah ya untuk olahraga. Dan kalau untuk spek audionya itu seperti apa, untuk kalian yang penasaran, ini gue bakal tulis di layar. Nah, untuk suara mikrofonnya itu seperti ini. Dia rekamnya itu cuma di earphone yang sebelah kanan, yang kiri itu nggak ada. Dan ya suaranya nggak gimana-gimana banget sih. Gue rasa masih lumayan kasar ya, nggak jelas gitu. Tapi untuk sekedar telepon aja, menurut gue ini udah cukup-cukup aja. Gue juga ada coba telepon temen gue waktu itu, dan dia bilang walaupun nggak jelas suaranya, tapi masih bisa kedengeran lah. Earphone ini juga ada touch sensitive, 2 kali tap untuk play dan pause, 3 kali untuk aktifin voice assistance, tap sekali di earphone yang kanan untuk naikin volumenya, dan di kiri untuk turunin volumenya. Sentuh dan tahan 2 detik di kiri untuk lagu berikutnya, dan kanan untuk lagu sebelumnya. Oke, jadi bentuk earphone-nya tuh kayak tabung gitu, yang kalau misalkan kita taruh itu, dia bakal arahnya ke atas gitu, bukan ke bawah gitu. Dan sejujurnya sih dalam segi visual, menurut gue sih jadi kurang slick aja sih. Kayak contoh yang Fantech kemarin gue cobain juga, itu kan arahnya ke bawah. Menurut gue sih itu lebih keren aja gitu kalau lagi ada di telinga. Kalau ini menurut gue seakan-akan kayak sedikit lebih gede sih jadinya, kayak sedikit lebih keluar. Tapi ya itu balik lagi ke preferensi kalian sih, kalian masalah ini atau enggak. Tapi entah kenapa yang kayak gini malah jadinya lebih nyaman buat gua. Gua bisa pakai ini 3 jaman lebih tanpa ada rasa sakit sama sekali. Kemarin yang Fantech itu 1-2 jam aja udah mulai sakit dan nggak enak. Ini 3 jam lebih, mau 4 jam juga nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk kenyamanan ini enak banget. Ini fitnya juga pas, nggak bakal jatuh-jatuh atau gimana gitu. Jadi dipakai olahraga juga aman. Jadi ya untuk kenyamanan gue rasa sih ini mantep banget. Ini earphone-nya nggak terlalu ada fitur-fitur gimana gitu, kayak ganti EQ atau gaming mode gitu kan. Tapi walaupun ini nggak ada gaming mode ya, gue rasa ini delay-nya tuh udah sangat-sangat minimum sih. Kayak gue malam-malam suka pakai ini untuk testing juga sekalian sambil nonton gitu. Dan
gue nggak ngerasa ada delay di video sama suara yang gue dengar. Padahal awal gue bakal pikir mungkin mereka bakal super delay banget ya, jadi mungkin nggak terlalu bisa untuk dipakai nonton video gitu, cuman untuk dengerin lagu aja. Karena kalau dengerin lagu ada delay sebenarnya sih nggak masalah. Tapi ternyata enggak, ini delaynya sangat-sangat bisa dibilang nggak ada lagi kalau untuk nonton video ya. Kalau untuk main game baru ada delay yang cukup kerasa. Jadi ya jangan expect untuk main game pakai ini. Oke, jadi kalau untuk suaranya, gue bisa bilang kalau ini udah cukup sih sebenarnya ya dengan apa yang kita dapat dan juga apa yang kita bayar. Mungkin suaranya bisa dibilang kurang nendang, kayak vokalnya juga kurang jelas gitu, bassnya juga nggak terlalu ada banget, dan menurut gua keseluruhan tuh jadi serasa lebih redup aja gitu. Tapi kalau kita naikin volumenya mungkin lebih dari 80%, gua rasa itu udah di posisi yang cukup enak sih. Tapi sebenarnya balik lagi sih, kalian itu cari di sebuah TWS itu apa gitu. Apakah kenyamanannya atau mungkin suaranya doang gitu. Kalau bisa dapat dua-duanya ya bagus gitu. Cuman buat gua nomor satu kalau untuk TWS doang ya, kenyamanan dan kegampangan pakai produknya itu menurut gue lebih penting daripada harus sound kualitas yang bagus banget. Karena di TWS gue yakin kita nggak cari sound kualitas lah, kita cuma cari yang penting enak aja. Dan sebenarnya menurut gue itu alasan kenapa AirPods itu bisa super laku gitu. Walaupun suara mereka bisa dibilang biasa aja ya, tapi mereka itu simple dan nyaman, jadinya orang-orang itu suka. Jadi walaupun si Fantech itu yang TWS kemarin gue bahas juga, dalam segi suara sih dia lebih bagus, dalam segi desain juga lebih keren dan lebih premium ya daripada si Soundtech ini. Tapi karena si Soundtech lebih nyaman pakainya, gue bisa pakai berjam-jam tanpa sakit sama sekali, makanya gue lebih pilih si Soundtech ini. Karena buat gue itu sound kualitas bukan nomor satu lah dalam TWS. Jadi konklusinya menurut gue di harga 185.000 itu nggak ada salahnya sih kalau kalian pengen TWS yang cepet, simple, dan murah ya. Ini jadi pilihan yang bener-bener mantep banget. Dengan uang yang kalian keluarin untuk dapetin produk ini, gue rasa kalian bakal seneng-seneng aja sama hasil yang kalian dapat. Jadi ya gue masih bisa rekomen. Oke, itu aja. Minggu ini gue lumayan sibuk sih sama hal-hal yang lain. Gue rencana untuk upload 2 video, tapi jadinya cuma bisa 1. Jadi maafkan, tapi tunggu aja karena minggu depan dan minggu depannya lagi bakal ada video-video yang menarik. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye!